pertama tadi kebijakan dari top manajemen, kita lanjut ke lingkungan kerja kita sudah nyaman, kemudian orang-orang tersertifikasi, tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Mungkin yang menurut kita sudah baik, tapi menurut orang lain belum belum tentu baik gitu ya. Jadi selalu melaksanakan perbaikan berkelanjutan. Untuk apa? Jadi sertifikasi SMK 3 yang sudah kita lakukan pun makin lama makin naik ke atas gitu ya. Jadi terbawa oleh konsep PDCA tadi gitu. Ketika roda itu lanjut terus, konsep PDCA-nya naik, sertifikasi SMK 3 tadi pun tidak mubazir atau akan terpakai dengan baik seperti itu. Boleh dilanjut? Tujuannya apa sih gitu? Ketika kita sudah coba menerapkan konsep PDCA tadi yang berkaitan dengan SMK 3, ngapain sih kita harus udah nih udah jalan tuh. Terus tujuannya untuk apa sih Pak gitu, selain hanya apa istilahnya biar orang-orang itu selamat dan produktivitas naik misalnya gitu. Ya kita juga harus tahu bahwa tujuannya itu tidak hanya berhenti di situ gitu. Yang pertama kita melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja orang lain di tempat kerja gitu ya. Tidak hanya orang lain atau orang yang hanya bekerja di perusahaan tersebut, tapi orang yang datang atau tamu yang datang di perusahaan tersebut lebih dari 1 jam itu menjadi tanggung jawab perusahaan atau uh, penanggung jawab perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tamu-tamu kita itu kenapa sering kalau di perusahaan yang sudah menerapkan SMK 3 gitu ya atau ISO gitu ya, selalu di tadi itu kalau Mas Yoga itu di safety induction gitu ya. Kenapa sih harus? Nah, karena itu wajib di undang-undang pun itu ada gitu. Untuk apa? Untuk awareness ke teman-teman sekalian gitu ya. Tadi kalau bicara online itu Mas Yoga tadi ngingetin bahwa yang berkendara di jalan gitu ya, kalau bisa berhenti dulu, menepi dulu, jangan sambil berjalan melihat gitu ya. Takutnya apa gitu kalau nanti kaget atau apa bisa terjatuh jadi kemana-mana gitu ya. Yang niatnya baik mau coba diskusi terkait SMK 3 ini malah kecelakaan gitu ya. Nah itu hal yang kita tidak mau seperti itu, contohnya. Kemudian yang kedua, menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kita pun pasti menjamin ketika memang karena konsep K3 itu tidak hanya orangnya saja yang kecelakaan gitu. Jadi ketika ada di saya coba saya kasih satu case sih. Misalkan di warehouse kita atau di gudang terjadi ada penumpukan material gitu, ada stacking material yang mungkin lebih dari tinggi orang dewasa gitu ya. Ketika kita mau muat atau mau kita pindahkan gitu ya layoutnya dan material jadi itu jatuh, nah itu juga disebutnya kecelakaan kerja gitu ya. Karena apa? Itu merugikan perusahaan juga. Jadi produk yang sudah jadi dan harusnya dikirim ke customer malah jatuh dan rusak dan itu menjadi kerugian. Itu juga disebutnya kecelakaan kerja gitu. Kenapa di sini saya tulis menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi tidak hanya skala perusahaan aja gitu ya. Justru kesejahteraan dan produktivitas nasional pun di sini juga kita perhatikan banget gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu pasti berkesinambungan gitu ya. Ketika ada stok makanan kosong atau apapun, produktivitas nasional pun pasti nanti menurun gitu ya. Karena suplai dari satu perusahaan itu pasti nanti ada kendala seperti itu. Kemudian lanjut kita meningkatkan efektivitas penerapan K3 yang tadi saya jelaskan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien. Tadi masuk juga di komitmen terkait top manajemen, dan terakhir itu meningkatkan image perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Apalagi sekarang ini K3 atau sistem manajemen K3 itu di tender-tender gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah bekerja mungkin di konstruksi itu sangat wajib sekali ya perusahaan-perusahaan itu ketika memberikan apa proposal perusahaannya gitu ya, itu wajib sekali yang namanya harus punya sertifikasi terkait K3 gitu ya. Mau ke SMK 3 PP nomor 50, mau ISO 45001 dan lain-lain gitu. Itu wajib banget dan itu bisa menjadi nilainya lumayan tinggi. Kalau di Pertamina itu mungkin sekitar 40 sampai 50% ketika kita bisa coba apply gitu ya. Kita coba apply terkait sertifikasi seperti itu.
Dari lanjut, Mbak. Ketiga, tanggung jawab bersama. Kenapa saya bisa bilang K3 tanggung jawab bersama? K3 itu atau sistem manajemen K3 itu seperti roda gigi di salah satu kendaraan bermotor gitu ya. Ketika satu tidak bergerak ya semuanya tidak bergerak gitu ya. Ketika satu rusak, udah pasti semuanya nanti ikut rusak gitu ya. Kalau di otomotif dibilang, Pak ini gigi gearnya udah aus nih Pak, harus diganti. Karena kalau nggak diganti nanti rantainya jadi kenapa, nanti gear depan jadi kenapa kayak gitu. Jadi konsepnya kalau satunya tidak bergerak, semuanya pasti tidak bergerak. Yang pertama, owner sendiri itu bertanggung jawab untuk memfasilitasi, menyediakan fasilitas yang aman dan sehat yang tadi saya bilang. Ketika owner itu sudah berkomitmen dan menjamin bahwa K3 itu selamat, mereka juga harus memfasilitasi dan menyediakan fasilitas aman yang sehat. Gitu. Kemudian di manajemen itu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan syarat-syarat terkait K3. Ketika sudah disediakan fasilitas gitu ya, oke fasilitas sudah disediakan, tempatnya aman, sehat gitu. Apalagi yang harus disediakan, syarat-syarat K3-nya apa sih? Misalkan harus ada di area kerjanya itu harus ada yang namanya area pejalan kaki misalkan gitu. Nah itu syarat-syarat K3 di salah satu perusahaan mungkin di industri atau di manufaktur gitu ya. Dan terakhir, worker atau pekerjanya pun harus bertanggung jawab dan mematuhi dan mentaati syarat-syarat tersebut gitu ya. Ketika ownernya sudah bertanggung jawab fasilitasin, manajemennya sudah implementasi nih, saya sudah kasih nih fasilitas kalian terkait area berjalan kaki yang baik. Kemudian saya juga training kalian nih K3 itu seperti apa, sistemnya itu manajemen K3 itu seperti apa. Dan sebagai worker pun ketika kita sudah diberikan hal tersebut kita juga harus mati dan taatin gitu. Jadi semuanya pun berjalan gitu. Karena percuma ketika yang besar pun berjalan tapi yang dua ini nggak berjalan gitu. Percuma gitu. Jadi tidak bisa bergerak berbareng. Jadi tidak akan bisa bergerak dengan baik gitu. Makanya ketiga itu saya gambarkan sebenarnya roda gigi gitu ya. Ketika semuanya berjalan, semuanya baik berjalan dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik seperti itu. Dengan aja Mbak. Next, fungsi. Bicara fungsi, tadi kita udah ngomong tujuan, sekarang kita ke fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pendekatan sistematis untuk mengelola K3, dan K3 itu fungsinya itu harus proaktif bukan reaktif ya. Kitanya yang harus proaktif, jadi bukan reaktif gitu. Makanya banyak sekali pro dan kontra ketika K3 itu diterapkan di salah satu perusahaan atau di setiap perusahaan gitu ya. Pasti itu ada. Kebanyakan mungkin pro ya. Kebanyakan mungkin kontra ya, bukan pro. Kenapa saya bilang kebanyakan kontra? Karena itu awareness-nya atau pelatihan atau trainingnya itu tidak dilakukan atau tidak berjalan dengan baik gitu ya. Saya bisa jamin mungkin di satu perusahaan gitu ya, yang notabene mungkin bisa dibilang menengah gitu ya. Pasti orang HSE-nya itu cuma satu atau dua tuh. Dan apa-apa pasti ntar ini HSE. Jadi dia aja yang proaktif, dia aja yang mengirim jargon apa, mungkin membuat safety sign gitu ya. Atau membuat banner-banner terkait bulan K3 yang belum lama kita lewati juga gitu ya. Tapi yang lainnya tuh nggak reaktif gitu ya. Jadi diem aja. Harusnya semuanya tuh proaktif gitu, ikut semua gitu. Kemudian lanjut di fokus manajemen resiko K3MS. Yang pertama mengidentifikasi bahaya, kemudian menilai resiko, fungsinya kita bisa menilai resiko. Kemudian yang ketiga mengendalikan resiko. Yang keempat memantau dan meninjau kontrol, dan yang terakhir konsultasi dan pelatihan. Di sini kalau saya gambarkan itu seperti HIRA-DC atau HIRAK kalau teman-teman tahu gitu. Di situ ada banget yang namanya kita mengidentifikasi resiko, kita nilai juga gitu ya. Terus kita kendalikan juga resiko tersebut. Setelah kita kendalikan, kita pantau tuh beberapa minggu ini kira-kira jalan nggak gitu ya. Ketika kita kasih kita kendalikan gitu ya. Terakhir kita konsultasi dan kita ternyata nggak ada perubahan nih. Nah coba fungsinya itu kita tahu kita harus konsultasi dari kemana dan kita harus pelatihan kemana. Lanjut.
kenapa dibutuhkan ketika tadi fungsinya sudah jalan, kenapa sih kita dibutuhkan? Yang pertama untuk mengikuti kecenderungan global dan mempraktekkan dalam mengolah isu-isu yang berpotensi menimbulkan loss. Lossnya apa sih? Contohnya itu seperti mutunya itu biasanya isu-isu mutu itu sangat berdekatan sekali dengan yang namanya K3. Kemudian isu lingkungan, mutu ini sendiri mungkin, sorry sebelum saya lanjut ke lingkungan, mutu ini sendiri mungkin bisa kita lihat di produk ya, mutu produk saat produk itu diproduksi seperti itu. Kemudian lanjut di lingkungan, isu lingkungan ini juga lumayan isu-isu saat ini tuh isu yang sangat geger ya, yang sangat hype juga karena lingkungan itu sekarang sudah mulai sangat rusak kalau menurut saya gitu karena memang beberapa pabrik-pabrik itu ngebuang limbahnya atau membuang hasil-hasil dari produksinya itu sembarangan dan tidak manajemen terkait pembuangannya itu tidak berjalan dengan baik seperti itu dan itu kebanyakan memang dibiarkan saja oleh pengelola kawasan gitu. Itu sering terjadi sih saya sering lihat beberapa contoh gitu. Dan terakhir K3 seperti itu dilanjut kemudian sebelum dibalik nah kemudian kenapa dibutuhkan untuk mempertahankan konsistensi dalam melaksanakan K3 gitu ya. Yang tadi saya bilang ketika manajemennya sudah berjalan, kemudian sudah komit, sudah diberikan fasilitas, employee-nya juga sudah taat gitu dengan syaratnya, manajemen itu pun kita butuhkan untuk mempertahankan konsistensi dan kaitannya dengan apa PDCA tadi gitu ya. Jadi untuk mempertahankan konsistensi itu kita coba masukkan konsep PDCA tadi, kita plan, do, check, and action gitu untuk mengendalikan potensi-potensi bahaya yang terjadi gitu ya. Ketika itu terjadi, kita coba kita kerjakan lagi, planningnya apa, harus seperti apa, coba kita kontrol. Kalau memang tidak bisa kita improve, terus berjalan terus dan itu harus konsisten. Kemudian untuk mendapatkan manfaat dan kesempatan dari upaya inisiatif yang dilakukan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Barusan sudah saya jelaskan. Ketika PDCA itu sudah berjalan, nanti improvement itu pun otomatis akan otomatis itu terbentuk seperti itu ya. Oh kalau ini sudah berjalan di salah satu perusahaan, kalau ada yang pernah visit mungkin ke perusahaan otomotif itu, kelihatannya otomotif itu kan high risk ya, apalagi sekelas Honda saya pernah waktu itu coba game bakal Honda ya, sama teman-teman K3 dari perusahaan tuh agak iri gitu ya. Kenapa sih agak iri? Karena memang di sana itu kita hanya pakai sepatu cat mungkin ya dan pakai topi gitu, nggak pakai helm gitu. Karena apa? Karena perbaikan berkelanjutan terkait K3-nya itu jalan terus gitu ya. Apakah ketika tidak ada potensi kejatuhan material berat dari atas ini kita harus pakai helm? Kan tidak gitu. Oh ternyata pakai topi aja cukup gitu. Nah hal tersebut kenapa bisa diputuskan untuk pakai topi itu tadi yang kita lihat, yang saya jelaskan tadi, PDCA-nya itu jalan, kemudian setelah PDCA itu jalan berarti kan sistemnya jalan. Ketika sistem itu jalan, tidak mungkin sistemnya hanya stuck di situ gitu dan diimprove terus sama mungkin HSE dan manajemen dari Honda tersebut gitu ya atau Toyota gitu ya, diimprove oh ternyata tidak usah pakai helm, kita udah oke kok gitu karena tidak ada potensi yang benar-benar menyebabkan kepala kita terbentur seperti itu. Dan terakhir untuk mengintegrasikan beberapa isu ke dalam sistem tunggal yang mencakup mutu, lingkungan, K3 dan sebagainya. Jadi kita integrasikan isu-isu ke dalam sistem tunggal yang mencakup mutu apa, mutu terkait produk, mutu terkait kualitas, mutu terkait karyawan kita juga itu bisa kita kendalikan di sistem tersebut. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan tidak merusak lingkungan di sekitar pabrik kita. Dan yang terakhir terkait K3 seperti itu. Lanjut, boleh Mbak. Sampai di sini mungkin ada yang mau diskusi atau ditanyakan, boleh Mas Yuda sambil sambil boleh teman-teman yang dari kampus atau yang sudah pernah menerapkan. Kalau di sini sih Mas udah ada yang nanya lewat kolom chat. Boleh coba ya. Oke. Ini Mas Fernando mungkin kalau mau langsung disampaikan pertanyaannya silahkan.
Ya, terima kasih Pak Yoga. Izin Pak Andri, di sini kebetulan lagi agak ribut, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Ah, ya saya dari Medan Pak, mohon izin bertanya. Di sini Dari mana Mas? Sorry. sebenarnya ada 2 poin sih. Dari Medan Pak, Oh, dari Medan. Oke. Lanjut Bang. dari Medan. Ya. Di sini ada 2 poin sebenarnya Pak. Tapi berkaitan juga dengan misalnya antara kita dengan perusahaan dan perusahaan dengan kita gitu Ya, sebagai oke. karyawan. Oke. Yang mau saya sampaikan perspektif Bapak begitu ya. Melihat perusahaan misalnya menjalankan pelaporan insiden ketiga, memang udah bagus nih. Tetapi karyawannya atau kita gitu enggan gitu untuk melaporkan karena takut misalnya dihukum atau dianggap tidak kompeten gitu. Nah, karyawan ini kan misalnya takutnya itu misalnya pun hal-hal yang kecil gitu kan Pak. Takut untuk dianggap misalnya mempengaruhi kinerja dia gitu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana gitu perspektif Bapak dalam hal membangun sebuah apa namanya pandangan dalam hal ini gitu. Nah, yang kedua begini Pak, terhadap perusahaan yang menekankan pentingnya keselamatan kerja, tetapi menuntut target produksi yang tinggi, sehingga kan kalian mungkin kan mengorbankan keselamatan untuk memenuhi target yang ditetapkan perusahaan gitu Pak. Nah, pendapat Bapak misalnya untuk menyikapi posisi kalian ini seperti apa? Terima kasih Pak Henry. Baik. Ini pernah terima kasih Bang Fernando ya dari Medan. Ini saya pernah mengalami hal tersebut. Ini sangat relate sekali ya untuk teman-teman kerja. Bang Fernando ini pasti orang HSE ya? Gimana? Coba Oke, orang HSE ya? siap. Ini pertanyaan curhat sih sebenarnya gitu. Jadi gini, saya mau jawab yang pertama tadi, karyawan menyembunyikan kecelakaan kecil. Itu sangat sering terjadi ya Pak. Jadi kalau kalau di beberapa pengalaman saya itu, untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan itu, ada beberapa hal yang harus kita coba terapkan gitu ya, harus coba kita awareness ke teman-teman. Di sini saya bisa bilang berarti klausul partisipasi dari komunikasi itu tidak jalan Pak Fernando. Yang pertama itu karena apa? Kecelakaan kecil itu biasanya mereka kan takut ya menyembunyikan gitu ya. Eh, Kalau saya caranya apa gitu ya? Ketika memang kita coba awareness ke teman-teman, kita coba bikin satu grup discussion terkait unsafe action dan condition itu juga tidak terjadi. Akhirnya saya agak keras sedikit terkait apa biasanya kalau ada kecelakaan yang kecil tersebut itu kan mereka butuh yang namanya P3K seperti itu ya Pak. Saya coba ini sebenarnya hal ekstrim sih, saya coba ngelakuin hal ekstrim tapi mau nggak mau ini harus terjadi gitu ya, harus saya lakuin gitu ya. Jadi di setiap P3K yang sudah saya upload di layout ke P3K itu wajib yang namanya itu biasanya kotaknya itu kita coba logo take out gitu ya, kita coba loto dan yang bisa membuka itu hanya leader di setiap area produksi seperti itu. Nah nanti itu bisa ketahuan tuh orang-orang tersebut kenapa sih stigmanya adalah kenapa sih harus dikasih loto gitu kan ketika kita perlu betadine misalkan untuk apa namanya pertolongan pertama kok harus di loto dulu gitu, harus hubungi dulu leadernya untuk apa, membangun awareness atau komunikasi sekecil apapun yang namanya kecelakaan kerja atau sekecil apapun yang namanya cuma tergores atau apa itu wajib kita laporkan. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya tidak kita marahin, tapi untuk apa? Kita untuk improve gitu. Improve ketika memang ternyata di lokasi tersebut sering ya probabilitas kejadiannya itu sering walaupun memang potensinya tidak besar gitu ya. Dan itu biasanya saya masukkan ke dalam hierarki saya seperti itu di perusahaan itu Pak. Dan itu alhamdulillah sih kemarin teman-teman, iya saya bilang sih sebenarnya bukan takut ya. Jadi respect lah ya. Akhirnya ketika itu terjadi pasti kan nimbulin isu macam-macam tuh. Akhirnya saya kumpulin saat saya tim morning talk Fernando gitu ya. Akhirnya saya kasih di situ saya kasih penjelasan gitu ya. Sekecil apapun kecelakaan gitu. Kenapa saya bilang ini harus dilaporkan gitu ya teman-teman.
karena kita harus mengimprove gitu ya, mengimprove. Karena eh, saya tuh sedih ketika kota P3K itu atau kita dari manajemen itu sebenarnya merasa gagal ketika kota P3K itu terbuka atau terpakai gitu ya. Kita tidak mau hal tersebut itu terjadi gitu, apalagi sampai ke rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Memang tidak cepat seperti yang saya bilang, tapi itu sangat berpengaruh sih Pak Fernando gitu. Coba aja mau dilakukan seperti itu, ataupun coba leadernya dikasih awareness, atau coba di agak sedikit ketat, agak sedikit dikencangin, dikerasin gitu ya leader setiap areanya itu terkait penggunaan atau melaporkan apa-apa aja sih yang terjadi di area tersebut gitu ya. Mungkin kalau di levelnya teman-teman operator misalkan itu agak sungkan memang untuk lapor ke HSN, mungkin nyamannya dia lapornya kemana gitu. Ini yang kedua ya, metode kedua. Oh, dia nyamannya lapornya ke leadernya, itu nggak masalah. Coba lapor, nanti tinggal leadernya yang info ke kita. Biasanya seperti itu. Saya coba menerapkan di beberapa perusahaan yang pernah saya jalanin itu. Alhamdulillah sih waktu itu bisa coba ke solve sih, walaupun tidak 100% ya, tapi paling tidak kita tahu berarti memang gapnya tuh ada di situ gitu ya. Itu yang coba kita pelajari sebagai orang sistem gitu ya, sebagai orang SMK 3 gitu ya. Bukan melihat kesulitannya seperti apa dan kita tidak jalankan, malah kita kerasin, apalagi di punishment. Karena orang-orang di operator khususnya gitu, ketika kita punishment itu bukan takut sebenarnya, mereka itu malah tidak respect kita gitu ya. Dan yang ketiga itu bukan masalah takut ataupun takut melaporkan, tapi masalah respect sih. Karena K3 itu kan mulainya dari kita sebenarnya, bukan dari saya orang HSE, tidak gitu. Ketika lo sendiri kerjanya baik, lo mendati, ya buat lo juga gitu. Karena tujuannya mereka kita itu kan, ketika kita berangkat ke rumah itu, ke kantor itu, tujuan kita ya bukan ke kantor aja gitu ya, tujuan kita pulang lagi dari kita berangkat, kita sampai kantor, dari kantor pun kita pulang seperti itu. Nah itu coba kita brainwash ke teman-teman gitu. Brainwash ini terlalu kasar gitu. Kita coba tanamkan prinsip itu agar teman-teman paling tidak sadar gitu akan hal tersebut, dan kita contohkan juga seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, perusahaan menekan pentingnya keselamatan. Ketika target produksi tinggi, jadi karyawan mengorbankan semuanya memenuhi target. Bagaimana menyikapi? Kalau saya sendiri, ini saya pernah berantem sama kepala produksi waktu itu ya, terkait K3. Jadi sebenarnya kita itu bisa yang namanya SWA, Pak Fernando. Jadi stop work action gitu. Ketika dia tidak mematuhi, ya kita bisa memberhentikan itu tersebut, walaupun memang targetnya itu harus tercapai gitu ya. Jadi benar-benar harus berbanding lurus, dan kita tidak, maksudnya kita berhenti itu bukannya kita itu kaku, tidak gitu. Kita juga bisa fleksibel terkait penerapan K3 ketika memang targetnya itu sangat besar gitu, dan itu bisa tadi mungkin bilangnya bisa mengorbankan keselamatan. Enggak sih, kalau mengorbankan tetap berarti ada hal yang harus kita lebih fokuskan di operasional tersebut. Mungkin kita harus lebih coba kita lebih memantau, atau kita lebih cek lagi gitu ya, terkait sebelum berjalan apakah sudah benar-benar dijalankan, atau APD-nya sudah diberikan seperti itu. Jadi coba lebih ini aja sih, kita lebih mantaunya lebih kencang lagi aja gitu. Bukan berarti kita kaku gitu ya. Jadi produktivitasnya itu nggak tercapai, enggak gitu. Tetap kita harus, produktivitasnya itu benar-benar harus tercapai gitu ya. Dengan apa ya? Dengan K3-nya juga harus kita jalankan. Kalaupun K3-nya itu terlihat kaku, tidak, sebenarnya kita fleksibel, tetap di situ kita pantau terus kita kawal terus gitu ya. Gitu sih kalau saya waktu itu nyoba beberapa hal itu. Memang tidak semudah tadi yang saya bilang, tidak semudah yang dibicarakan, tapi ya nanti sendiri pun kita tahu metode-metode seperti apa sih, atau persuasifkah kita ke setiap operator, harus bisa persuasif atau harus ya mungkin ngobrol dulu seperti apa gitu sih ya. Gimana Pak Fernando, jelas kah atau ada komentar? Ini kita discuss nggak apa ya Mas Yoga ya? Apa Mas Andri, aman-aman. Ada lagi atau boleh dilanjut mungkin materinya? Mungkin kalau misal dari Mas Fernando nggak ada tanggapan lagi, mungkin bisa dilanjut lagi Mas Andri. Siap. Iya.
Terima kasih. Tadi sedikit diskusi. Mungkin teman-teman yang lain yang mau nanya boleh lanjut nanti sambil diskusi sama saya. Lanjut ke di manfaat penerapannya ya. Di sini ada 10 manfaat yang saya dapat dari literatur ataupun dari pengalaman yang saya pernah kelutin. Yang pertama pasti ketika SMK 3 itu kita terapkan, pasti manfaatnya itu kita mencegah kecelakaan kerja melalui kita mengeliminasi potensi bahayanya gitu. Jadi kalau di segitiga kebalik itu banyak metode-metode yang bisa kita terapkan gitu ya, dan sesuai dengan kemampuan di perusahaan kita. Ingat, itu bisa digarisbawahi juga gitu. Jadi segitiga kebalik itu dari mulai eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa engineering, septisan, dan yang terakhir itu APD. Kadang orang bilang, mau K3 tapi biayanya harus tinggi. Enggak juga menurut saya gitu ya. Jadi dari prinsip K3 segitiga kebalik yang mungkin teman-teman agak familiar itu, ketika dari yang paling atas sampai ke bawah itu tidak bisa semua kita laksanakan, coba yang sekiranya paling bisa kita laksanakan dan paling efisiensi atau yang paling minim mengeluarkan biaya, coba kita terapkan dulu gitu. Oh mungkin di dokumen kontrol ataupun di APD misalkan gitu, nggak masalah. Karena tidak kaku harus misalkan, oh nih Pak, mesinnya mesinnya bisa berpotensi, jangan pakai mesin ini, kita subkonin aja, nggak bisa seperti itu gitu. Makanya kita coba di K3 itu kita coba tidak fleksibel yang tadi saya jelasin, saya komentar juga terkait kasusnya Pak Fernando tadi gitu ya. Kita juga coba fleksibel juga, kita discuss juga dengan misal factory manager atau manajer produksi, manajer engineering juga gitu ya, terkait bagusnya seperti apa, mungkin bisa jadi rekayasa engineering dengan biaya yang minim seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Melaksanakan tingkat 3 lebih efektif melalui klarifikasi peran dan tanggung jawab prosedur dan dokumentasi. Bisa juga tadi mungkin biasanya ada ini Pak Fernando, di setiap produksi atau di setiap operator itu biasanya ada tuh raja kecilnya tuh di setiap apa namanya session kerjanya gitu, grup-grupnya ada tuh biasa raja. Nah raja kecil itulah yang coba, kalau saya waktu itu pernah coba kita apa kita orang tersebut kita tarik, kita kasih peran gitu ya. Entah misalkan sebagai ketua pemadam kebakaran di perusahaan ataupun ketua P3K dan lain-lain gitu ya. Dan otomatis biasanya ketika raja kecilnya itu kita jadikan peran, yang lainnya tadi takut sama mereka, sama raja kecil itu, dan itu nanti bisa jadi orang-orang yang tidak mau laporin jadi laporin. Nah nanti dialah sebagai orang yang melaporkan gitu, orang yang jadi dibalik orang yang melaporkan tersebut seperti itu. Kemudian lanjut, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, tenaga kerja merasa dilindungi sehingga dapat bekerja tanpa cemas dan ragu. Mengurangi gangguan dan kerugian yang tidak perlu akibat kecelakaan kerja. Kemudian membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Itu sudah pasti. Ketika memang kita sudah komitmen terkait K3 tersebut atau sistem manajemen K3 tersebut, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat seperti itu. Membantu perusahaan menurunkan tingkat kejadian kecelakaan kerja, meningkatkan peluang bisnis, profit, people, and planet, menyediakan sistem yang dapat diukur, kinerja K3 yang dapat diverifikasi. Nanti saya coba kasih contoh terkait sistem yang dapat diukur terkait kinerja atau evaluasinya, nanti mungkin kaitannya sama KPI atau safety implementation level ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan, itu sudah pasti. Mulai dilanjut, Mbak Dinda. Ini kelihatan nggak slide-nya, teman-teman? Kelihatan Mas. Kan? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, di sini ada tangga terkait penerapan SMK 3. Saya jelasin dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti yang pertama itu ketika kita mau menerapkan SMK 3, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Saya coba rangkum dari yang pertama tadi saya ngomong sampai akhir sekarang ini. Yang pertama itu kita menetapkan kebijakan. Jadi ketika top manajemen itu bagaimana cara top manajemen itu bisa komit gitu ya. Kita buatkan kebijakan gitu. Sebagai orang sistem atau sebagai orang di HSE, coba kita buatkan rapat gitu ya. Ketika memang kita mau komit gitu ya, kita buatkan rapat dan kita tetapkan kebijakan terkait K3 gitu ya. Nanti
dari kebijakan tersebut muncullah beberapa poin yang harus kita coba jelaskan di situ. Yang pertama visinya apa sih ketika kita buat kebijakan K3, kemudian tujuan perusahaannya untuk apa sih ketika SMK 3 itu sudah berjalan, terus komitmen dan tekad pelaksanaan kebijakannya itu seperti apa gitu ya. Yang terakhir, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Ini apa program kerja gitu ya. Kebijakan itu nanti kan alurnya ada di program kerja. Setelah kebijakan ini kita coba buat atau kita drafting gitu ya melalui rapat manajemen atau manajemen review ataupun rapat P2K3 gitu ya. Setelah itu kita lanjut kita rencanakan sistemnya gitu ya. Visinya udah ada nih, kebijakannya sudah ada nih gitu. Kita lanjutin nih sistemnya Mas. Oke. Ketika visi sudah ada, kita buatkan tujuan dan sasarannya. Nah, tadi lanjutan dari tadi kerangkanya itu, oh kita punya programnya nih Pak. Oke, programnya kita buatkan tujuannya apa, sasarannya apa. Misalkan tujuannya adalah supaya karyawan-karyawan itu dapat memakai APAR dengan baik. Oke, tujuannya itu, sasarannya apa? Oh, berarti kita harus melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran di setiap tahunnya gitu. Oke. Skala prioritas seperti apa? Oh, wajib ternyata menurut undang-undang. Oke, kita tulis di situ di program kita wajib. Terus upaya pengendalian bahayanya seperti apa? Tulis lagi di situ upayanya seperti apa. Mengundang misalkan expert dari pemadam kebakaran untuk mengisi pelatihan tersebut misalkan gitu. Terus kita tetapkan sumber dayanya, siapa aja nih yang mau dijadikan apa istilahnya personilnya. Balik lagi tadi kalau yang saya cerita ke Pak Fernando tadi, oh ini nih raja kecil di yang sering yang nggak ngelaporin kecelakaan kerja tadi nih, kita jadiin aja nih ketuanya gitu. Terus jangka waktu pelaksananya kapan? Oh, setahun 2 kali misalkan di bulan September gitu. Indikator pencapaiannya apa? Ya dia harus lulus saat melaksanakan training tersebut gitu ya. Sistem pertanggungjawabannya seperti apa? Laporan ataupun biasanya kalau teman-teman pernah visit ke mall gitu ya ataupun rumah sakit itu kelihatan tuh ada apa yang ada pengecekannya tuh sebelahnya, ini di checklist nggak? Nah itu kita bisa lihat tuh ini apa sistem pertanggungjawabannya. Oh ini si A di minggu ini belum checklist nih, dia belum ngecek nih, apa nih kendalanya, kita tanya gitu ya. Kalau kita sebagai orang ketiga kita tanya misalkan, Mas ini kan udah minggu ketiga kok belum di checklist apa? Oh ternyata dia di minggu ini sakit. Oke, berarti kan ada excuse di situ. Dan itu juga harus kita maklumi gitu ya. Bagaimana caranya ketika ini? Ya berarti harus ada orang yang bisa membackup orang tersebut ketika tidak masuk gitu. Itulah fungsinya sistem. Ketika perencanaan sistem tiga itu sudah mulai matang, kita lanjut di pelaksanaan gitu ya. Tindakan pengendaliannya seperti apa? Perancangan dan rekayasanya, prosedur dan instruksi kerja. Nah, ini udah mulai nih. Ketika sudah kita rencanakan SOP-nya, barulah kita pelaksanaan. Nah, nanti SOP-nya seperti apa? Disitulah kita buatkan SOP gitu ya, atau instruksi kerja. Oh Pak, saya sudah pelatihan Pak gitu ya. Tapi saya belum bisa memberitahukan ke teman-teman ketika ada kebakaran tuh gimana sih cara mengendalikannya gitu. Sorry, bukan mengendalikan, gimana sih caranya kita menggunakan APAR ketika ada potensi api kecil seperti itu ya. Oh, caranya gini, kita undang teman-teman itu di saat pelaksanaan, undang di safety morning talk misalkan. Disitulah kita kasih awareness, kita kasih lihat APAR-nya, habis itu kita jelaskan gimana sih cara memakai APAR yang baik. Misalkan kita pegang dulu tutup atasnya, pinnya kita copot, kemudian selang ujung yang akan mengembuskan powder ataupun CO-nya itu kita taruh ke atas, kita pencet dulu, pukul sekali 2 kali, keluar atau tidak. Kalau keluar barulah di situ kita pegang. Sorry, kita semprotkan ke sumber api tadi seperti itu. Kemudian kalau sudah tahu, barulah kita belikan, kita serahkan sebagian pekerjaannya ke siapa tadi, misalkan ke raja kecil tadi. Kemudian kita belikanlah alat-alat yang harus diadakan tuh apa gitu ya. Agar apa? Agar pelaksanaan sistem ini berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian rencana keadaan darurat seperti apa yang harus dilakukan ketika memang itu melebihi kapasitas orang-orang yang sudah kita awareness itu seperti apa. Nah itu nanti ada di
pelaksananya seperti itu. Setelah sudah dilaksanakan barulah kita pantau dan kita evaluasi gitu ya. Indikatornya apa? Ada nggak laporannya? Pengujiannya ada nggak? Terus kalau tadi This meeting is being recorded. dilaksanakan nggak gitu checklistnya itu bisa kelihatan di situ. Nanti KPI-nya pun bisa kelihatan tuh kalau udah lebih luas lagi di level manajemen. Kita nggak tidur. Gitu KPI-nya, indikator orang-orang tersebut tuh seperti apa, jalan apa enggak. Kalau nggak jalan kita evaluasi yuk, seperti apa evaluasinya gitu. Dan terakhir kita tinjau. Nah, setelah kita tinjau ada peningkatan nggak nih terkait kinerjanya gitu ya. Apakah berarti kalau tidak ada peningkatan Pak, apa kebijakannya aja yang harus kita rubah misalkan gitu, ataupun kita harus merubah nih struktur P2 K3 kita misalkan gitu. Kalau di K3 ya boleh seperti itu. Dan tapi kita harus kondisikan juga dengan apa yang sudah kita terapkan di perusahaan gitu ya. Melalui apa? Melalui pemantauan dan evaluasi yang sudah kita lakukan gitu ya. Sama seperti halnya kita audit lah, kalau teman-teman pernah melakukan gitu ya. Kita audit di setiap tahunnya untuk apa ya, itu kita tinjau dan kita harus tingkatkan di audit yang sebelum-sebelumnya kita seperti ini. Nggak mungkin dong kita dapat temuan berulang, tuh tidak mungkin, karena itu bisa jadi hal yang mayor gitu ya, dan itu bisa kalau disertifikasi mungkin itu bisa dicabut gitu ya sertifikatnya karena ditemukan temuan berulang seperti itu. Kemudian setelah itu ketika memang sudah ditinjau, kita lihatlah hasil kajiannya seperti apa dan dilaporkan. Kemudian ketika sudah dilaporkan barulah kita buka forum, kita jelaskan di situ dan kita berikan improvement gitu, improvement yang berkaitan untuk menunjang kesinambungan atau berjalannya SMK 3 di perusahaan yang akan kita jalankan seperti itu. Lanjut, Mbak. Ini ada beberapa contoh mungkin dari kebijakan apa namanya yang ada di perusahaan saya. Sama ini contoh mungkin nanti teman-teman yang mau melakukan sertifikasi bisa langsung nanti dipandu gitu ya, karena SMK 3 ini sendiri biasanya kita butuh konsultan seperti itu ya, butuh konsultan. Harus ngapain aja sih kita kalau kita mau melaksanakan SMK 3 tadi saya jelaskan, memang tidak semudah ketika kita bicara saat kita menjalankannya gitu ya, atau menerapkannya. Biasanya kita di situ butuh yang namanya pengawalan atau konsultasi seperti itu untuk bisa tersertifikasi misalkan di ISO 45001 2018. Nanti bisa hubungin teman-teman di Satya juga gitu ya. Oh Pak, saya mau coba terapin SMK 3 gitu di perusahaan saya. Boleh nanti di info ke teman-teman Satya juga terkait sertifikasi ISO di 45001 terkait K3 seperti itu. Ini kalau kelihatan di sini ada kebijakan sistem manajemen terpadu. Ini saya kasih contoh di perusahaan saya. Jadi ini juga bagian dari komitmen atau bagian dari proses perjalanan yang namanya SMK 3, bahwa pihak tertinggi atau pihak dari penanggung jawab perusahaan pun itu berkomitmen terkait kebijakan sistem manajemen terpadu seperti itu. Ini beberapa contohnya, boleh dilanjut. Nah kemudian ini contoh worksheet terkait risk management di K3 gitu ya. Kalau bisa kebaca ini ada di contoh worksheet Hira DC. Ini contoh di perusahaan saya. Seperti ini mungkin di perusahaan teman-teman mungkin beda, tapi sebenarnya tujuannya sama seperti itu ya. Jadi di situ ada hazard identification, kemudian ada risk assessment, determining counter, sama risk reassessment gitu ya. Konsepnya seperti PDCA, plan, do, check, and action gitu ya. Kita planning seperti apa, hazardnya kita identifikasi, kemudian kita lakukan risk assessment, kita kontrolnya pakai apa gitu ya di perusahaan Mbak. Nanti kontrolnya itu biasanya berpengaruh ke setiap perusahaan, beda-beda biasanya kontrolnya gitu, sesuai dengan kemampuan atau knowledge yang ada teman-teman HSE di perusahaan tersebut gitu ya. Setelah kita kontrol,
kita berikan improvement terus gitu. Dan yang tadinya merah atau orange bisa menjadi hijau, bahkan bisa menjadi hilang gitu ya potensi bahayanya, seperti itu. Lanjut boleh Mbak Dinda. Jadi sebelum sini saya coba mau kasih lihat sistem yang udah jalan, Mbak. Sebentar saya mau coba share. Kelihatan nggak? Udah kelihatan Mas Halo? Andri. Ya kelihatan. Ini saya coba share terkait worksheet terkait sistem manajemen K3. Kita fokus di ini aja, teman-teman. Nah, jadi nanti ketika sudah levelnya lebih expert, ketika memang sistem manajemen. Sorry Mas Andri, ke-mute. Oke. Ketika sistemnya sudah berjalan dan sudah mulai expert dan komitmen manajemennya sudah mulai masuk ke dalam KPI gitu ya, di situ kita bisa sampaikan di situ. Kenapa di sini saya tulis SRFR sama hasil dari implementasi 5R? Karena ini adalah poin yang wajib menurut undang-undang gitu ya. Di sini severity rate, frequency rate, safety implementation level sebagai indikatornya sudah berjalan berapa banyak, dan terakhir implementasi 5R. Biasanya kalau 5R atau 5S di perusahaan tuh beda-beda ya. Ngerapi, resik, rawat, rajin, itulah saya lupa urutannya gitu. Jadi nanti untuk satuan bobot target, kemudian rencananya minimal targetnya seberapa, itu nanti di situ bisa di perusahaan masing-masing yang merumuskan gitu ya. Jadi memang di setiap perusahaan itu tidak baku. Kalau di perusahaan saya gitu ya, di sini bobotnya 10, kemudian target skornya 80, target satunya 35. Tidak mungkin berlaku di perusahaan teman-teman tuh harus 35 juga, enggak gitu ya. Jadi nanti dilihat seperti apa sih kesulitannya, kemudian sejauh apa sih di perusahaan teman-teman itu bisa dijalankan seperti itu. Karena hal tersebut memang benar-benar harus kita lihat juga di lapangannya seperti apa. Jangan sampai ketika kita menerapkan sistem terkait K3, sistem manajemen K3 gitu ya, ternyata terlalu tinggi dan itu tidak bisa dijalankan gitu. Nah, buat apa gitu. Jadi memang kita coba sesuatu yang kecil tapi benar-benar bermanfaat gitu. Buat apa kita mimpinya jauh gitu ya, tapi mau ngecapainya nggak bisa tuh, buat apa gitu. Jadi benar-benar ya pelan-pelan dari bawah, biar komit antar departemen, antar layer itu benar-benar bisa komit dan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Di sini juga saya coba ketika berkaitan dengan yang namanya improvement gitu ya. Di sini saya coba masukkan di hasil produk yang biasa ada yang namanya karya inovasi, 1 buah per 4 bulan minimal. Jadi di setiap departemen itu saya coba masukkan, lu harus punya improvement di departemen lu, harus ada 1 bulan di setiap semester sih, sorry, ini bukan 4 bulan, setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu mereka harus ada improvement, khususnya terkait di SMK 3 atau sistem manajemen K3. Yang targetnya ada di sini jelas. Jadi nanti ketika mereka tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengusul ke manajemen risiko di terkait jangan lagi kalau kita bicara nanti manajemen risiko seperti itu. Tidak boleh di-share lagi. Saya mau nyebutin kata-kata yang tadi terakhir. Ini pada ngantuk nggak ya? Saya ngomong tadi. Paling bawah nggak boleh. Belum selesai. Enggak, Pak, ini masih stand by, Pak. Dengerin. Siap-siap, Pak. Satu lagi. Ya, jadi menurut OSHA gitu ya, K3 itu adalah keselamatan kerja, bukan hanya tentang mencegah kecelakaan, tetapi juga menciptakan tempat kerja yang nyaman dan aman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyain atau ada diskusi silakan. Karena sudah jam 20.40, ternyata saya dari tadi ngoceh-ngoceh ke sana sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa
ada bayangan gitu ya, khususnya yang sudah bekerja ataupun yang mahasiswa gitu ya. Karena saya rasa sih pasti pandangannya beda-beda gitu, karena setiap HSE itu biasanya punya selera masing-masing gitu ya. Terus kemudian tadi kalau saya bisa kasih lihat HIRADC gitu ya. Nggak ada suaranya Pak. Halo, Suaranya nggak ada. nggak ada suaranya? Kedengaran kah? Kedengaran Mas Andre. Kedengaran. Coba dibesarin mungkin. Jadi pandangan setiap HSE itu biasanya beda-beda gitu ya, atau seleranya beda-beda gitu. Kalau di HIRADC itu, oh menurut saya ini udah oke kok Pak, udah hijau, tapi menurut teman-teman sekalian mungkin beda, ini masih merah gitu ya. Itu dia kenapa tadi saya bilang, jadi indikator itu harus mengacu ke masing-masing perusahaan gitu ya. Jadi biar apa? Jadi biar relate gitu. Nggak mungkin perusahaannya ini misalkan sorry pabrik sepatu gitu ya, tapi dia ngasih ngasih target atau indikatornya di pabrik manufaktur yang notabene otomotif, nggak bisa gitu, karena nggak relate dengan apa yang dikerjakan gitu, dengan potensi yang ada gitu. Mungkin di beberapa mesin oke gitu ya, tapi di beberapa potensi mungkin tidak oke seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Mas Yoga mungkin mau dilanjut di sesi selanjutnya. Oke Mas Ari, mungkin masih bisa ada yang bertanya Boleh, lagi mungkin ada Mas yang mau Ari? diskusi. Mungkin kita buka satu lagi pertanyaan Boleh. dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan mungkin bisa langsung open mic atau angkat tangan terlebih dahulu, silahkan. Ini saya lihat mukanya muda-muda mahasiswa kok, pada diem aja. Ya, Biasanya ngasih kuliah umum sama mahasiswa tuh terakhir UNJ tuh, wah iya, pertanyaan enak banyak kan? banget. Siap, siap. Alhamdulillah berarti udah yang nanya. Silakan Bapak Ibu, kan Ya. K3 ini luas Kita kan. diskusi Monggo ya, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. rekan-rekan ya. Jadi saya nggak berhenti di, wah saya paling bisa, nggak, kita diskusi gitu ya. Karena saya juga masih perlu banyak masukan juga, perlu banyak pandangan juga dari sisi teman-teman, apalagi masih muda gitu ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, Saya mau nanya. bisa disampaikan aja. Ya, saya mau Ya, nanya silakan Pak. Pak Wawan. Pak, kalau kita kan dari sini kan nanti dapat sertifikat Pak ya. Misalkan dapat sertifikat itu kita bisa digunakan untuk ngelamar jadi perusahaan untuk jadi HSE gitu Pak. Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa Pak Wawan, tentunya itu bisa jadi Bisa apa jadi- namanya, jadi salah satu pendukung ya. Bisa jadi pendukung ya Pak ya. Betul, betul. Oh iya. Sama Ada apa lagi? lagi yang ingin ditanyakan Pak Wawan? Itu aja. Mungkin lebih spesifik terkait K3? Oh, bentar dulu. Ya udah. Paling gitu dulu Pak. Ntar saya coba mikir dulu. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Ya, ada lagi. Ya sudah pada paham Pak Andri. sudah masuk semua, ini sudah menyerap apa yang disampaikan Pak Andri dan bisa diterima dengan baik ya. Tadi sebentar ini, Mas Yoga tadi Pak Fernando, mana Pak Fernando? Udah nggak ada ya? Udah keluar ya? Pak Fernando masih sama kita? Udah keluar kali ya. Oh, Jadi sama-sama pertanyaannya, tapi ya udahlah. Ini bagus nih pertanyaannya. ya oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya Mbak Dida. Tapi mungkin sebelum itu terima kasih Pak Andri atas materi yang disampaikan. Itu sudah sangat baik ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, mungkin juga bagi teman-teman yang mahasiswa juga. Tentunya semoga bermanfaat ke depan nanti di dunia kerja ya. Karena memang K3 ini luas ya, dari level yang paling rendah sekalipun di perusahaan itu terpakai. Kalau tadi kita bahas kan sistem manajemen ya, manajerialnya nanti mungkin Mas-mas dan Mbak yang udah lulus ya, nanti yang dari S1 biasanya akan masuk ke bagian manajerial, dan inilah yang akan kalian terapkan gitu. Mungkin tadi saya mau ngutip ada apa yang disampaikan Pak Andri, bagus tadi terkait dengan gear ya, tadi terkait dengan roda gigi. Mungkin K3 itu jadi saling berkesinambungan ya, kata Pak Andri tadi. Jadi antara owner, manajerial dan juga pekerjanya itu harus saling
menerapkan K3 dengan baik. Jadi kalau misal salah satunya aja yang masih kurang, yang masih apalagi sampai tidak dilaksanakan atau mungkin terkait roda hijau tadi haus ya, nanti akan nggak berjalan gitu. Jadi dari setiap lini di perusahaan ya atau di organisasi manapun, meskipun itu organisasi kecil, semua lini itu harus menerapkan K3 agar bisa berjalan dengan baik. Tentunya nyambung juga tadi apa yang disampaikan dengan Pak Andri terkait dengan good safety sama dengan good business ya. Jadi kalau misal dari safety-nya itu ada pincang ya atau misal amit-amit ada insiden, tentunya bisnis juga akan terhenti, nggak akan bisa berjalan. Jadi K3 ini benar-benar hal yang sangat penting di dunia kerja ataupun kita juga untuk di dunia luar ya. K3 emang harus dilaksanakan. K3 tadi juga bukan hanya terkait dengan kecelakaan, ya mungkin juga dari kesehatan. Makanya kita tadi sampaikan bahwa kita mendengarkan webinar ini harus dengan ergonomik ya. Jadi kesehatan juga diperhatikan dalam K3 ini. Mungkin itu tadi dari pemaparan Pak Andri. Semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya apa Mbak Dina mungkin bisa spidol atau kita ada reward yang nantinya seperti yang sudah Mas Yoga tadi sampaikan di awal bahwa kita akan ada reward yaitu door prize sertifikat gratis untuk webinar di Satya ini ya. Jadi sertifikat ya Bapak Ibu bukan sertifikat fisik gitu ya. Jadi akan ada nanti kita pakai spin wheel untuk untuk dapat nama pemenangnya gitu secara random di game spinnernya ya. Ya udah mana saatnya ya bisa ya. Sudah terlihat untuk spinnernya. Oke, udah banyak banget ini ya Mbak. Iya banyak banget ini saking banyaknya pesertanya jadi Banyak banget ini nggak misalnya. terlihat banget. Iya. Nama saya ada nggak Mbak? Aduh, ini tidak tergantung oleh nama penyelenggaranya ya, Mas Yuga. Ya, silakan Mbak. Gimana Oke, kalau mekanismenya? gitu. Jadi saya akan klik satu di tengah ini untuk kita dapetin satu nama terlebih dahulu yang dapatkan sertifikat webinar gratis tentang penerapan sistem manajemen K3 di sektor industri malam hari ini. Nah, apabila yang terpilih merupakan peserta yang mendaftar di berbayar e-sertifikat, ini dompetnya bisa diklaim untuk di webinar selanjutnya. Jadi apabila misalnya ya saya sudah transfer nih, gimana nih saya juga dapat sertifikat gratis gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa bisa diklaim di next webinar selanjutnya gitu. Jadi misalnya di next webinarnya nggak perlu bayar lagi buat dapat sertifikat, bisa klik di dompetnya ini gitu. Oke, kalau gitu saya mulai spin ya untuk kita dapat dompet pertama dengan atas nama siapa ini. Mungkin Bapak Silakan Mbak Dida. Nah, dengan siapa ini kira-kira? Oke. Mungkin Pak Kosmas Santosa, adakah bisa open mic, open video? Ya, open cam gitu. Apabila tidak ada, berarti kita nyatakan hangus gitu. This meeting is being recorded. Kayaknya nggak ada. Tapi hangus ya. Oke, Boleh ya, kita. remove dulu. Oh, di remove ya. Oke, Iya dong. lanjut lagi. Oke. Nggak ada tadi. Nggak Di ada. remove ya. Oke. Ada Bapak Frederick Boy sendiri. Apakah ada di sini? Untuk pemenang sertifikatnya. Bapak Frederick. Pak Fredrik ada? Ada? Oh, Satu, gitu. 2, 3 nggak ada sepertinya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi. Wah, yang dapat yang nggak ikut terusin, yang ikut mana ini? Iya, ini dulu.
Bapak Fatan Faris Muhammad, apakah ada di sini juga? Bapak Fatan? Ada nih Pak Fatan. Boleh Ada? Pak Fatan coba open video gimana? Ada ini. Siap. Mana ini Pak Fatan. Bapak bisa open share? Ada. Ada loh. Oke, mekanismenya gimana, Mbak Dinda? Apakah ada yang bilang? Mekanismenya gimana? Ini Pak Fatan yang dapat nih, ada nih. Ada. Oke. Bapak nanti mungkin bisa menghubungi di nomor admin kita ya, misalnya mungkin bisa dicantumkan di kolom chat nomor adminnya untuk menghubungi ke misalnya untuk klaim door prize sertifikatnya ya Bapak ya. Oke, selamat Pak Fatan. Selamat Bapak, untuk sertifikatnya akan dikirim di email ya Bapak. Oke. Oke, ada lagi Mbak Dinda? Satu lagi. Oh, ada 2. Tinggal satu lagi. Iya, tinggal satu lagi. Oke. Siapa ini? Suandiman Hutauruk. Apakah ada di sini? Ibu atau Bapak Suandiman Hutauruk? Ada nih di ini. Monggo open mic. Di partisipan ada ini. Nah, iya. Oke, selamat Pak Suandiman. Oke, selamat Bapak. Oke, nanti silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom chat ya Bapak, menghubungi nomor admin kita untuk mengklaim door prize sertifikat gratisnya. Oke, nggak ada pajaknya kan ya Mbak? Nggak ada, aman. Oke, udah gitu aja untuk door prize-nya. Oke, terus ada lagi nggak rewardnya Mbak Dinda? Kira-kira ada lagi nggak ya ini? Tadi untuk yang pertanyaan terbaik atau paling aktif? Tadi hanya satu ya, Pak Fernando aja ya. Oke, berarti nanti otomatis Pak Fernando ya yang dapat ya, Mas Andri ya. Ya baik. Mungkin itu terima kasih ya Pak Andri atas materi yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Andri. Jadi SMK 3 ini ya luas juga ya. Jadi yang disampaikan juga nanti kalau misal Bapak Ibu butuh bimbingan ya dari konsultan bisa menghubungi kita untuk penerapan SMK 3 atau bahkan dari sistem manajemen yang lain ya. Kita ada mutu, ada lingkungan juga, ada keamanan informasi, bahkan sampai ke halal ya, manajemen halal itu bisa ada di kita, atau bahkan mau langsung sertifikasi di kita juga bisa kita terakreditasi ASCB ya dari UK atau secara internasional. Mungkin untuk yang mas-mas, mbak-mbak yang masih fresh graduate, kalau ingin belajar lebih banyak lagi, ingin ikut training ya, training in-house nanti atau misal yang di hotel itu nanti bisa ikut ya training bisa sampai 2 hari. Jadi ilmunya terkait K3 ini bisa lebih melekat lagi sebelum masuk ke dunia industri. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi Mas Andri sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materinya kepada kita. Siap.